Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita yang hebat, yang akan mengalami rancangan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pembelaan Tuhan. Setiap saudara membutuhkan pembelaan Tuhan. Siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, saudara membutuhkan pembelaan Tuhan. Terlebih saudara sebagai wanita seringkali dianggap lemah, dianggap lebih lemah saudara. Itu sebabnya saudara butuh pembela. Tetapi kalau saudara mengharapkan pembelaan dari manusia, seringkali saudara dikecewakan. Pembelaan yang sebenarnya, pembelaan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Pembelaan dari Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara. Pembelaan dari Tuhan akan mengubahkan situasi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Apa bukti-bukti pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan siapa yang akan dibela oleh Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang terhadap yang lain. Mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan saudara.
Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah tentang di mana Daud pemazmur ini menjelaskan bagaimana orang-orang congkak, orang-orang sombong, orang-orang yang suka menindas dan dapat keuntungan dari penindasan. Akhirnya mereka sombong dan tidak takut Tuhan, sampai-sampai mereka berkata, "Siapakah Tuhan atas kami?" Dan atas kesombongan mereka, atas penindasan yang mereka lakukan, maka di ayat 6 firman Allah menegaskan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Di ayat 6 ini, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Tuhan bangkit. Dia bangkit untuk apa, saudara? Untuk membela. Siapa yang dia bela? Orang-orang yang mengalami penindasan. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang ditekan. Orang-orang yang daripadanya orang-orang sombong mencari keuntungan, yang melakukan penindasan terhadap mereka. Tetapi terhadap orang-orang yang ditindas, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, lemah, mereka ditindas. Terhadap orang-orang itulah firman Tuhan berkata, sekarang juga aku bangkit. Jadi saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kita yang seringkali berpikir dan merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu diam saja. Tapi tahukah saudara, di ayat ini dikatakan bahwa ketika orang-orang sombong menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin, maka Tuhan berkata, aku bangkit. Artinya dia bangkit untuk membela anak-anaknya yang mengalami penindasan, mereka yang lemah, mereka yang miskin, yang ditindas. Allah bangkit untuk membela mereka. Artinya Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Dia bangkit untuk membela anak-anaknya yang ditindas, anak-anaknya yang diperlakukan tidak adil. Ketika saya menyebutkan tentang penindasan dan perlakuan tidak adil, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami. Ada wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini sedang mengalami penindasan. Ditindas padahal sudah lemah, ditindas padahal sudah miskin. Tetapi manusia-manusia sombong tidak punya perasaan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Mereka menindas, mereka mencari keuntungan dari sana. Dengar saudara, saudara yang lemah, saudara yang miskin, saudara yang sedang ditindas saat ini. Allah tidak tinggal diam, dia bangkit terhadap saudara. Dia bangkit membela yang lemah. Dia bangkit membela orang-orang miskin. Dia menyatakan pembelaannya, termasuk saya dan saudara hari ini. Apapun situasi dan keadaan kita, Allah bangkit untuk membela setiap kita. Dia tidak tinggal diam, tapi dia bangkit untuk membela kita. Yang menjadi pertanyaannya yang saya rindu kita renungkan adalah, apa yang Tuhan lakukan ketika dia bangkit membela orang-orang yang lemah, ketika dia bangkit membela orang-orang yang tertindas? Apa yang Tuhan lakukan? Kita sama-sama lihat di ayat yang ke-6, saudara. Di sana dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Lalu dia berkata, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Yang pertama yang Tuhan lakukan, sebagai bukti dia bangkit membela umatnya, saudara, dikatakan di sini, ia memberi keselamatan. Orang baik keselamatan di dunia ini, dalam kehidupan sementara di dunia ini, maupun keselamatan yang kekal,
itu Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Di dalam konteks ini, saudara, berbicara tentang penindasan yang dialami oleh orang-orang lemah dan miskin. Allah mengerjakan keselamatan, Allah bangkit memberi keselamatan adalah dia di mana Tuhan meluputkan mereka yang lemah. Tuhan meluputkan mereka yang tertindas dari penindasan. Tuhan bela mereka. Tuhan beri mereka kebebasan, keselamatan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Hari ini mungkin saudara salah satu yang merasa dalam hidup saudara diperlakukan tidak adil. Saudara merasa saudara diperlakukan, saudara ditindas dalam kehidupan saudara. Dengar, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang mau bangkit membela saudara dan memberikan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun beban persoalan yang sedang saudara pikul, tetap melangkah. Seberapa tertindas pun saudara, seberapa lemah pun saudara, seberapa miskin pun saudara dan diperlakukan tidak adil, jangan menyerah saudara. Tetap maju, tetap melangkah, karena Tuhan akan bangkit untuk saudara. Dia akan memberi kelepasan kepada saudara. Dia akan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia akan memberi keselamatan bagi kita untuk kehidupan sementara di dunia ini. Dan dia juga menjadi sumber keselamatan bagi kita untuk kekekalan yang akan datang. Jadi saudara, bukti pertama Tuhan bangkit membela umat-umatnya yang tertindas. Pertama, dia beri mereka keselamatan. Dia beri mereka keluputan. Lalu yang kedua, di ayat 7 dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Yang kedua, Tuhan menyatakan dan menepati janji-janjinya. Bahwa dia membela, bahwa dia memberkati dan sebagainya. Tuhan pasti menepati janjinya bagi setiap kita. Sekalipun kadang-kadang butuh proses, saudara. Butuh proses. Dikatakan di sini bahwa janji Tuhan itu bagikan perak yang teruji. Saudara tahu perak yang teruji? Perak yang teruji itu adalah perak yang sudah melalui proses pembakaran pemurnian, sehingga dia menjadi perak yang teruji. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kita akan mengalami janji Tuhan yang adalah iya dan amin. Lebih murni daripada logam mulia yang dimurnikan 7 kali, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya jangan pernah ragukan janji Tuhan, saudara. Sekalipun hari ini saudara tertindas, sekalipun hari ini saudara diperlakukan tidak adil, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena janji Tuhan iya dan amin. Dia pasti akan menepati janjinya untuk membela setiap anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Dia berkata di ayat 8 bagian B, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan yang jahat ini. Bukti pembelaan Tuhan yang ketiga adalah Dia menjaga. Tuhan menjaga senantiasa. Ada orang-orang yang berniat jahat, ada orang-orang yang memperlakukan tidak adil. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bangkit untuk menjaga umat-umatnya. Saudara, apapun keadaan dan situasi kondisi kehidupan saudara, Allah bangkit untuk membela saudara. Itu sebabnya serahkan kehidupan saudara kepada Dia. Sekalipun saudara tertindas, sekalipun saudara lemah, sekalipun saudara miskin dan diperlakukan tidak adil, dengar, Tuhan kita adalah Allah yang akan bangkit membela kita, di mana dalam pembelaannya Dia akan menyelamatkan kita. Dalam pembelaannya Dia akan menyatakan janji-janjinya bagi kita. Dalam pembelaannya Dia akan menjaga, melindungi kita. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh
Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kembali memberkati saudara dan membangkitkan iman saudara sebagai wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang bangkit membela kami. Itu sebabnya sekalipun dalam kehidupan kami ada penindasan, ada kelemahan, ada perlakuan tidak adil dan sebagainya yang mungkin dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Namun demikian kami akan tetap percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa membela umat-umat-Mu. Engkau akan menyatakan keselamatan, Engkau menyatakan janji-Mu, dan Engkau akan menjaga umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa, hamba akan menopang mereka dalam doa. Berkati ya Tuhan, Engkau terus hadir di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus.
berkati. Dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini, supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anakmu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka, dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anakmu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para
para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.